Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati, NIM AK 1180818 tingkat 3C. Di sini saya akan melakukan tindakan BHD atau bantuan hidup dasar untuk memenuhi tugas ujian praktek keperawatan gawat darurat. Untuk mengingat algoritma pertolongan diperlukan suatu konsep, yaitu yang bisa disebut dengan DRCAB. DRCAB itu yaitu yang pertama D itu danger, danger itu identifikasi bahaya. Yang kedua R-nya respon, dan yang ketiga C-nya circulation dan chest compression, dan yang keempat ada A-nya yaitu airway, yaitu jalan nafas, dan B-nya breathing, yaitu bantuan nafas. Langsung saja ke tindakannya. Oke, ketika ada korban, langkah yang harus kita pertama lakukan yaitu danger, kita identifikasi bahaya terlebih dahulu. Di identifikasi bahaya ini ada 3A. Yang pertama, amankan penolong dengan cara memakai APD, bisa juga memakai handscone ya kalau misalkan memadai, memakai masker, terus amankan pasien, terus amankan lingkungan. Ketika 3A ini sudah aman semuanya, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu respon. Kita cek respon pada pasien dengan cara kita memanggilnya, misalkan, Bu, bangun Bu, apakah Ibu mendengar saya? Seperti itu. Atau kita bisa juga sambil menepuk pada bagian bahu pada pasien. Bu, bangun Bu, apakah Ibu mendengar saya? Seperti itu. Ketika kita sudah melakukan respon kepada pasien, satu lagi, bisa juga menggunakan misalkan sedikit cubitan pada si ibunya, atau bisa menggunakan di bagian sternumnya, kita gesek pada dengan menggunakan jari seperti ini. Itu menggunakan respon nyeri ya. Kalau misalkan si ibunya merasakan nyeri, si ibu akan merasakan sadar gitu. Selanjutnya, ketika sudah melakukan respon, kita call for help dengan menggunakan handphone ya, seperti ini. Misalkan kita meminta bantuan kepada tim medis lainnya. Di sini ada korban tidak sadarkan diri, boleh minta bantuan. Sebutkan lokasinya di sini, seperti itu. Oke, respon sudah selesai. Kita lanjut ke C, yaitu circulation dan chest compression. Di sini sirkulasinya kita yang pertama kita cek terlebih dahulu pada bagian nadi karotis pada pasien. Ada atau tidak? Jangan di sebelah sini. Nanti bisa berpikiran orang awam tuh kita tuh mencekiknya. Jadi bagian yang terdekat dengan kita. Oke, setelah kita mengecek nadi karotisnya tidak ada, lalu kita lihat napas pada pasien, yaitu dengan cara look, listen, and feel, yaitu kita lihat seperti ini posisinya, kita lihat dadanya apakah ada kembang kepis atau tidak, terus kita listen apakah ada terdengar suara napas atau tidak pada pasien, lalu and feel apakah kita merasakan ada hembusan napas atau tidak pada pasien. Selanjutnya, ketika nadi tidak ada dan napas tidak ada, kita lakukan chest compression atau disebut dengan RCP. Nah, tumit tangan sebelah sini pada bagian sternum, pada pertengahan bagian sternum pada pasien. Kita lakukan 30 kali dan 2 kali breathing. 9, 10, 2, 4, 5, 7, 10, 1, 2, 3, 6, 7. Nah, tindakan kompresi sudah selesai, langsung ke airway, yaitu lihat jalan napasnya. Lihat jalan napasnya pada pasien, bisa menggunakan jaw thrust ketika pasien ada fraktur pada lehernya. Terus bisa menggunakan healthy chin lip. Cara menggunakan healthy chin lip yaitu kita hiperekstensikan dengan dahinya didorong, hiperekstensikan, dan kita angkat dagu pada pasien, diangkat dan lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Ketika kalau misalkan ada sumbatan, kita bisa menggunakannya dengan close finger, diambil, atau sumbatannya bisa berupa lidahnya yang terjungkal ke dalam. Nah, kita bisa menggunakan dengan close finger.
Selanjutnya ketika jalan nafas airway itu sudah selesai, kita langsung ke breathing. Nah, breathing di sini menggunakan bisa beberapa cara. Bisa menggunakan dengan mouth to mouth, mulut ke mulut, tetapi harus menggunakan alas, misalkan dengan kasa ataupun tisu yang ada saja, supaya tidak langsung menempel pada bagian mulut pasien. Ataupun bisa mouth to mask, atau bisa langsung menggunakan alat buat bantuan nafas kalau misalkan memadai dan ada. Nah, memberikan nafas buatan itu, memberikan nafas itu 2 kali. Nah, melakukan kompresi dan ventilasi dengan kombinasi 30:2 sebanyak 5 siklus. Melakukan evaluasi tiap 5 siklus sekitar 2 menit. Jika nadi nafas belum ada, teknik kombinasi diulang kembali, dimulai dengan kompresi. Jika nadi ada tapi napas belum ada, berikan ratio breathing 1 ventilasi tiap 6 detik dan evaluasi tiap 2 menit. Nah, jika nadi dan nafas ada tapi belum sadar, posisikan pasien pada recovery position atau posisi pemulihan. Tindakan BHD sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.